Shalom semuanya. Good morning everyone. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tempat ini pagi ini? Karena firman Tuhan berkata, dua atau lebih berkumpul di dalam namanya, Dia hadir. Kalau kita tahu Tuhan ada di sini dan Dia sudah hadir, kita pasti akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berikan pujian yang terbaik dari hati kita. Bawa hati yang menyembah. Bangunkan jiwa kita untuk memuji Tuhan pagi ini. Ayo katakan, ayo jiwa bangun memuji Tuhan. Katakan, jiwaku bangun dan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita serukan, haleluya. Thank you Jesus. Engkau yang terbesar dan termulia di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Kau yang terbesar. Setiap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyanyikan, Kau terbesar dan mulia, hajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Biar semua bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segenap hati kita memuji Tuhan. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yesus yang terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesus yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan
sampai pagi Tuhan Yesus. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika pagi ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kita bawa pagi ini di hadapan Tuhan? Apakah kita datang dengan hati yang bersyukur? Apakah kita datang dengan hati yang menyembah? Hati yang rindu akan Tuhan? Apa kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, biar menjadi pujian bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan. Hati kita miliknya Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, benar Tuhan, selamanya kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami ya Tuhan Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku tenang di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di dalam-Mu, Tenang di hadirat-Mu. hatiku aman dalam kasih-Mu. Aman dalam kasih-Mu. Ku bawa hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Katakan hanya Engkau Yesus yang terindah dan termulia, tidak ada yang lain. Katakan pada Tuhan, ini hidup aku Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku hanya bagi-Mu. Ya Engkau di Hanya Yesus, Yesusku, Kau terindah. selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari nyanyikan pujian mazmur dari hatimu kepada Tuhan pagi ini. Hanya bagiku Hanya Engkau Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang setia, tak berubah selamanya. Kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Engkau yang bertahta dalam hidup kami, kami berserah pada-Mu. Ayo naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan, nyanyikan bagi Yesus. Oh, hanya Engkau Allah kami yang mulia, hanya Engkau Tuhan Allah kami yang berkuasa, tiada bandingannya, tiada tandingannya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah kami yang hidup. Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan, katakan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau setia di dalam hidup kami ya Tuhan, tidak pernah
sekalipun meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau nyata di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah kami yang bisa kami andalkan seumur hidup kami ya Tuhan. Dan hidup kami, hati kami persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Kirana basyakara rabayashi. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Engkau ada di sini. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau sungguh baik. Thank you Jesus. 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 Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Yesus. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Yes God. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, menyertaiku. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Yes, Engkau damai kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, haleluya.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyeku. Buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Katakan Engkaulah Tuhan dengan iman. Engkaulah Tuhan. Yes God. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau berdaulat di hati kami. Hanya Engkau Yesus. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan dengan iman Engkau. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Lebih lagi sembah Dia. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Inilah pengakuan kami hari ini Tuhan. Oh Jesus, we worship You. We glorify Your name. Lat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi sembah Dia. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Yes, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan pagi ini. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah kami sembah Engkau Yesus. Yesuslah ku berserah. Oh yes, we worship You. Yesuslah Tuhan.
rata sakara nama sikira nama sakara lamo. Ayo saudara terus menyembah dia. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia bertata di atas puji-pujian daripada umatnya. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas setiap daripada kami. Tuhan berkuasa atas setiap daripada kami. Tuhan berkarya atas setiap daripada kami. Kami hanyalah ciptaannya yang baik, yang paling baik. Dan dia mengasihi kita. Janjinya dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Terima kasih Bapa. Ayo saudara mulai mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Dia baik, dia mengasihi, dia tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saudara masih dalam hadirat Tuhan. Dan saudara berdiri semua, kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan yang sakral, yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman, pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita mengingat kembali Kristus. Nah, saudara, sebelum mengambil perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan di buku Yesaya 53. Nah, saudara renungkan supaya kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk setiap daripada kami. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita sekarang berada di sini, berada di dalam hadirat Tuhan, dan kita dilayakkan. Saudara, firman Yesaya 53 ayat pertama mengatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ayat ke-6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang yang tidak fasik, orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu ada dalam mulutnya. Tidak ada dalam mulutnya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan Yesus kerjakan, untuk yang Tuhan Yesus lakukan, yang harus dia go through ya, untuk kita semua. Maka daripada itu saya mau mengajak saudara untuk mengingat apa yang dia kerjakan, apa yang dia sengsarakan di kayu salib. Karena dia kita semua ada di sini, karena dia kita bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus.
kita bisa berada di dalam hadirat Allah. Dia yang mengampuni dosa kita. Mari saudara angkat roti perjamuan kudus ini dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau sudah berkorban atas kami. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin menempatkan Engkau di bagian hidup kami yang utama, karena kami tahu Engkau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang Kau sudah serahkan kepada kami. Hari ini kami mengingat apa yang Kau lakukan. Kami mengucap syukur atas setiap perbuatan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, mari semua kita makan bersama-sama. Angkat cawan ini saudara, inilah darah yang memeteraikan perjanjian baru. Perjanjian yang didasarkan oleh kasih Tuhan Yesus yang tak berkesudahan. Bahkan di balik perjanjian baru ini, Tuhan mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Nah, saudara, bagi saudara yang sakit saat ini, apapun sakit saudara, saudara ada tantangan hidup saudara, hari ini saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa dengan bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami telah sembuh dari segala sakit penyakit. Kami telah sembuh dari sakit fisik, sakit mental. Apapun yang kami derita saat ini, kami katakan sembuh. Karena ada kuasa di dalam perkataan kami. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberikan damai, sukacita. Tuhan yang selalu membawa kami hidup lebih dari pemenang. Karena Engkau berperang untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Nah saudara, sebelum duduk berikan salam kepada kiri kanan saudara. Oh, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Welcome, welcome, selamat datang, selamat hari Minggu, luar biasa sekali. Nama saya Pastor Tom, saya salah satu pastor di gereja ini, mungkin semua sudah tahu. Tapi yang bagi baru, Mariana, welcome, welcome back. Temannya juga baru datang dari Indonesia, selamat datang, selamat datang. Pak Paul, selamat datang di gereja kami. Wah, saya sangat bersuka cita sekali karena kita semua adalah satu keluarga besar. Amin saudara. Keluarga besar Kristus, tubuh Kristus di keluarga besar City Blessing. Amin saudara. Nah saudara, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin saudara. Kok kurang kencang suaranya? Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, saya merenungkan satu firman ini luar biasa sekali saudara. Kita sering mendengar bahwa waktu kita menyembah Tuhan, salah satu penyembahan kita adalah memberi melalui keuangan kita ya. Saudara, pernah nggak saudara berpikir waktu kita memberi, membawa persembahan, Tuhan bertata di atas persembahan kita? Di Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Jadi saudara, penyembahan itu Tuhan hadir saudara.
Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus kalau hadir duduk di mana, saudara? Tuhan Yesus duduk di depan kotak persembahan, saudara. Baca Alkitab di Perjanjian Baru. Karena apa? Dia hadir di dalam penyembahan Anda melalui keuangan Anda. Jadi saudara, waktu memberi, saudara memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersemangat. Karena tahu Tuhan bertata di atas puji-pujian, di atas penyembahan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang bertata di atas puji-pujian, di atas penyembahan kami. Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami melalui kekayaan dan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau membawa persembahan kami dengan hati yang bersukacita, dengan perasaan yang semangat, karena kami tahu Tuhanlah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan memberikan kami lebih dari cukup supaya kami bisa memberi melalui persembahan kami. Persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan gereja, pembangunan training center. Apapun yang kami tanam, kami tahu Tuhan telah membuka tanah yang subur supaya kami bisa menanam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi, saudara. Kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang mau memberikan online, saudara juga bisa memberikan online yang bisa dilihat di layar TV saudara. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan firman, kita mau menyaksikan pengumuman di layar. Mari saudara kita saksikan sama-sama. Hello City Blessing family, my name is Garrett and I'm here to bring you today and this week Sunday announcement. Now what an amazing time we had at Oktoberfest, PumpCon, and Hallelujah Night this past Thursday and Friday. All three events were full of joy, laughter, and new faces. And of course, Hallelujah Night, you guys are worshiping Jesus. It was so great seeing everyone who was able to make it. A huge thank you to everyone who helped, volunteered, or showed up to make it all happen. Having teenagers, college students, and young people come to church on the weekend of Halloween is a win. So follow O2 Generation and Access CBC and Eden_Generation for upcoming events and weekly gatherings. And next, Salt and Light team wants to remind everyone that California special election is happening this upcoming week. So if you haven't already, make sure to cast your vote and let your voice be heard. Your participation matters. Now, last Sunday, many of you took advantage of our ballot drop-off station, and we'll have one again today after every service for residents of LA, Orange, San Bernardino, and Riverside counties. Now, if you have any questions about registration or ballots or who to vote for, where to vote, stop by Salt and Light table in the lobby if you are at our Walnut campus and ask Pastor Him, Colton campus. Our team will love to assist you. And next, don't miss our upcoming personal finance seminar with Hans Sebastian on November 16th from 2 p.m. to 3:30 p.m. at the training center. This is a great opportunity to gain practical biblical insight into managing money, saving, and planning for your financial future. Whether you're just starting out or ready to grow in stewardship, this session will equip you with tools to bring peace and purpose to your finances. And lastly, looking ahead to December, we have 2 exciting dates to save. On December 14th, we'll be welcoming guest speaker Doug Stringer for a special service. And then on December 20th and 21st, we'll celebrate Christmas together as a church family. More details will be shared soon, so stay tuned. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Have an awesome and blessed Sunday. Berdiri, kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap daripada kami, amin saudara.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkarya atas waktumu, Kairos moment. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berada di gereja, ini adalah kehendak-Mu. Apakah banyak yang menyaksikan online? Ini adalah Kairos moment di mana kita bisa menerima firman Tuhan. Karena itu kami minta Roh Kudus untuk menghidupkan setiap firman yang dibagikan, supaya setiap daripada kami bisa menerima dengan roh, dan roh itulah yang memberikan kehidupan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus. Engkau mempunyai kebebasan berkarya, berkuasa, berdaulat atas setiap daripada kami, supaya kami bisa menerima firman ini dan menjadi bagian daripada hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Di sini ada John Hong dan Dewi, mereka baru dapat satu anak lagi. bukan melahirkan, dalam perkawinan. Luar biasa. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara seperti apa yang Pastor Paul katakan minggu lalu, bahwa hanya firman-Lah yang bisa merubah kita. Nah, saudara, hanya firman-Lah yang bisa merubah kita. Nah, saudara, di buku Yohanes 6 ayat 63, Yesus mengatakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan kehidupan. Nah, saudara, waktu kita mendengar firman, kita harus mempersiapkan roh kita. Pemikiran kita kadang-kadang nggak bisa satu sinkronis ya dengan roh kita, hati kita. Jadi kita persiapkan roh kita ini supaya bisa menerima firman itu. Dan waktu menerima firman itu, Roh Kudus akan menghidupkan firman itu di dalam kita. Sehingga waktu firman itu menjadi hidup, firman itu menjadi rema, menjadi bagian daripada hidup kita. Dan pada saat kita melakukannya, kita nggak susah lagi saudara, karena dipimpin oleh roh. Nah, maka dari itu saya mau saudara semua bisa untuk supaya menerimanya melalui roh. Amin saudara. Coba taruh tangan saudara di mindset. Hari ini saya tundukkan pikiran saya oleh Roh Kudus, supaya roh saya dan Roh Kudus bisa menerima firman ini dengan firman yang bisa diremakan, diwahyukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Nah saudara, kita memasuki bulan November, bulan 11, sudah ada beberapa carousel yang sudah mulai ambil liburan ya, tapi mereka tetap melakukan relationship, care event, semuanya itu ya saudara. Nah saudara, saya lagi memikirkan apa yang Tuhan bisa katakan kepada kita semua setelah memasuki bulan yang ke-11 ini, dari Januari sampai Oktober. Januari sampai Oktober ini, saya percaya nih saudara, no matter what ya, apapun dalam kondisi apapun, selama Januari sampai Oktober, pasti saudara ada perubahan dalam hidup saudara. Mungkin perubahannya ada yang slow, ada yang cepat, ada yang pakai turbo, ada yang gigi 7 sekarang, gigi 8. Bukan gigi ini ya saudara ya, gigi yang mobil ya, ada yang slow. Pakai moped itu, pakai motor listrik itu slow. Tapi itu berubah saudara. Karena minggu lalu Pastor Paul juga mengatakan semua perubahan itu harus melalui proses. Nah waktu saya merenungkan itu, saudara ingin tahu apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara? Tahu saudara, ini yang Tuhan katakan yang Tuhan ingin katakan kepada saudara. Matius 25 ayat 21, di situ dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hei hamba-hambaku yang baik. Amin saudara, kok diam? Ini kan Tuhan mengatakan,
baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Lo ampun dikasih sanjungan sama Tuhan, perbuatanmu selama 10 bulan ini baik sekali. Nah gitu dong, well done dalam bahasa Inggrisnya, good and faithful. Engkau telah setia dalam perkara kecil, artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita, semua jemaat di sini adalah jemaat yang setia. Jadi saudara semua yang setia dalam perkara kecil berarti saudara akan dipersiapkan dengan perkara yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin saudara. Jadi saudara sebelum saudara memasuki perkara-perkara yang besar, Tuhan mau kita semua bersukacita, bergembira bersama-sama untuk supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan selama 10 bulan ini saudara. Dan saudara coba reflect, apakah saudara berubah? Saya lihat saudara berubah. Walaupun perubahannya kecil, walaupun perubahannya besar, walaupun perubahannya cepat, berubah saudara. Makanya Tuhan bilang, well done. Berikan tepuk tangan kepada saudara semua. Nah saudara, jadi untuk season berikutnya, kita memasuki masa berikutnya, Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang besar untuk setiap daripada kita semua. Nah, kita mau belajar apa yang kita sudah pelajari selama ini saudara. Saya berusaha untuk bikin draft ini saudara. Ini rupanya Pastor Dion yang ngajarin saya di AI ini. AI bisa ini. Nah. Jadi journey to occupy the promise seperti apa ya. Jadi waktu kita dibawa ya. Dari bulan Jun ini, moving forward, overcoming fear to face the future, journey spiritual maturity. Artinya kita dibawa terus, dan kita memasuki occupy. Artinya occupy, kok sepumbre ya, itu salah AI, itu AI bisa salah juga saudara. Jadi waktu kita occupy, kita mesti berubah saudara. Perkataan kita mesti berubah. Kita nggak bisa sama lagi seperti dulu, saudara. Jadi apa yang kita ngomongan itu sekarang kita udah occupy, menginjak di tanah perjanjian. Perkataan kita ini penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Jadi saudara kalau kita mau ngomongkan sesuatu, kita mesti hati-hati saudara. Ada filternya, Pastor Dion bilang ada pintunya. Pintunya ya saudara ya. Nah, memasuki setelah kita bisa belajar mengubah perkataan kita, Pastor Paul mengatakan it's okay kalau masih belum. Kita proses. Yang penting kita mau berubah dulu dan kita proses pelan-pelan bersama-sama. Tetapi di dalam prosesnya itu kita juga harus mengerti apa yang Tuhan hendak lakukan. Makanya bulan November ini kita mulai fokus kepada enlarging capacity. Ingat, Tuhan sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar nih saudara. Nah, Tuhan sudah melakukan bagiannya, tetapi enlarging capacity itu adalah salah satu yang menjadi bagian daripada kita. Jadi bulan ini kita memasuki fokus tema enlarging your capacity. Amin saudara. Mungkin bagi saudara bisa berpikir ya, susah nggak nih enlarging capacity ini? Kadang-kadang kita itu nggak menyadari dan kita itu nggak tahu how. Maka dari itu kita mau belajar. Saya ambil kamusnya ya, kapasitas berarti kemampuan untuk menampung atau memuat sesuatu. Jadi kita menampung atau memuat sesuatu itu kapasitas. Jadi waktu kita bertumbuh, kita nggak bisa bertumbuh melebihi daripada kapasitas kita.
Contohnya, cucu saya kan baru 1 tahun nih umurnya nih. Saya lagi mikirin dia. Waktu dia mulai 1 bulan, 2 bulan, dipaksa untuk tengkurap pun gak bakal bisa dia, saudara. Kita kan pengennya buru-buru gitu ya. Maunya, orang tua maunya buru-buru tengkurap gitu. Nggak bisa-bisa. Nggak disuruh, nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba dia bisa tengkurap. Berarti dia punya kapasitas pas. Karena dia hidup di dalam masa-masa pertumbuhan ya. Jadi saudara, kapasitasnya itu mesti ada. Bisa, kemampuan kita itu bisa pas. And then, kita terus bertumbuh sampai sekarang dia sudah bisa jalan, saudara. Amin, saudara. Nah, apa dalam konteks kapasitas rohani? Kapasitas rohani adalah kemampuan seseorang percaya untuk menerima, menampung, dan memanifestasikan hadirat kuasa serta tujuan Allah di dalam hidupnya. Jadi saudara, kita harus bisa menerima, menampung, memanifestasikan hadirat, kuasa, serta tujuan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, saya akan memberi judul khotbah saya. Pertama kali saya judulin panjang sekali. Lapangkan, bentangkan, panjangkan dan pancangkan. Siapa yang mengerti lapangkan? Itu dari kata lapangan. Lapangkan, bentangkan, panjangkan, dan pancangkan. Nah, mari kita buka di buku Yesaya 54 ayat yang kedua dan ketiga. Ya saudara ya, saya ada dalam kurung itu saya masukin dalam bahasa Inggrisnya supaya saudara bisa membandingkan. Nah, Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ayat 2 mengatakan demikian. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Nah saudara, Tuhan berfirman, lapangkanlah. Berarti Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Amin saudara. Enlarge. And then bentangkanlah, stretch. Panjangkanlah, lengthen. Pancangkanlah, strengthen. Menguatkan ya patok-patoknya. Nah di sini apa yang saya ambil dari judul adalah lapangkan, bentangkan, panjangkan, pancangkan. Nah saudara, sebelum Tuhan membawa pertambahan, Dia selalu memberikan petunjuk ya saudara ya. Yesaya 54 ini adalah awal dari apa yang saya katakan tadi itu di Yesaya 53 adalah satu perbuatan Tuhan di mana Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap daripada kita semua. Jadi saudara, bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima keselamatan. Nah, di dalam Yesaya 53 ini adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk semua yang bisa di dalam menerima keselamatan ya. Jadi saudara, Dia memberikan petunjuk untuk supaya kita bisa menerima keselamatan, menerima penebusan sehingga kita bisa melepangkan mengalami perluasan. Ya. Tuhan sedang menyiapkan umatnya. Tuhan artinya apa? Seperti apa yang saya katakan semua itu, Tuhan menyiapkan umatnya untuk supaya kita mengalami perluasan. Kita nggak bisa seperti baby Kristen terus, saudara. Tuhan mau kita maju terus. Makanya kita menjadi kepala bukan lagi ekor.
Nah saudara, untuk itu kita mau belajar dari apa yang kita mau lakukan. Bagaimana kita lakukan ya satu. Nah kita akan bicara mengenai lapangkan. Nah Kejadian 13 ayat 14-15 mengatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah, lift up your eyes sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat ke-5, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah saudara, apakah negeri itu sudah diberikan kepada Abraham? Belum. Tetapi Tuhan sudah persiapkan. Remember, Tuhan sudah mempersiapkan untuk memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Seperti Abraham suruh lihat. Dan waktu itu Abraham bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bukan ke atas, ke bawah ya. Ke barat, timur, utara, selatan. Nah saudara, yang pertama untuk supaya kita bisa lapangkan atau enlarge, kita harus bisa memperluas visi kita. Katakan, perluas visi kita. Enlarge your vision. Nah saudara, enlarge your vision ini kita untuk supaya kita bisa memperluas visi kita ini, ada hal-hal yang tertentu yang kita perlu pelajari dan perlu lakukan saudara. Sebelum ada perluasan secara fisik, harus ada perluasan di dalam hati dan pikiran kita. Supaya iman, pengharapan dan cara pandang kita itu berbeda saudara. Nah saudara, yang pertama dari perluasan visi ini kita harus bisa memperluas apa? Perluas iman. Expand your faith. Perluas iman. Ya saudara ya. Memperluas iman ini untuk supaya saudara bisa melakukan, supaya saudara bisa percaya untuk hal-hal yang melampaui kemampuan saudara saat ini. Jadi saudara, kalau saudara imannya iman tahun lalu, saudara nggak akan bisa melihat iman yang lebih besar lagi yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Nah saudara, kita harus perluas iman kita bahwa Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara harus bisa melihat dari perspektif Tuhan sehingga saudara bisa melangkah karena iman saudara diperluas. Nah saudara, waktu iman saudara diperluas, saudara bisa melangkah, maju. Arti kata, saudara sudah memperluas visi saudara. Amin saudara. Secara gereja, saya sendiri masih terkajub. Masih, takjub ya. Terkajub bukan takjub. Takjub. Takjub sama pekerjaan Tuhan secara gereja nih ya, dengan training center saudara. Apa? Kalau kita nggak memperluas iman kita, nggak memperluas visi kita, iman kitanya nggak bakal bisa diperluas. Makanya waktu visi kita dapat visi yang besar itu, kita perluas iman kita, kita melangkah. Makanya terjadi bangunan yang di sebelah ini saudara. Yang kedua saudara, yang kedua ini luar biasa sekali nih saudara. Perluas cara berpikirmu. Expand your mindset. Cara berpikir saudara. Mungkin saudara punya berpikir, oh saya kan dari Indonesia. Beda sama Amerika. Stop it. Rubah cara berpikir. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Apapun yang saudara lakukan, saudara tahu Roh Kudus akan memampukan kita saudara. Saya percaya karena saya tahu
apa yang Tuhan sedang lakukan di gereja kita ini. Dan saudara-saudara semua yang setia di gereja ini, saya bisa melihat bagaimana Tuhan melimpahkan. Jadi kita nggak boleh stuck dengan mindset yang lama, saudara. Firman Tuhan di buku Roma 12 ayat 2, perbaharuilah pikiranmu supaya kita itu bisa melihat apa yang Tuhan kehendak dalam hidup kita. Jadi saudara, kita perlu perluas mindset kita. Nggak bisa kita stuck di dalam mindset yang lama tahun lalu. Kita udah memasuki tahun 2026. Kita harus bisa memasuki dengan mindset yang baru, dengan suatu pemikiran yang baru bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar lagi yang sudah disediakan untuk Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Nah saudara, jadi perlu ini mindset. Yang ketiga, perluas hatimu, expand your love. Jadi saudara, what is that mean? Apa sih artinya expand your love? Saudara, kita nggak bisa diam-diam aja, saudara. Kita harus bisa mempunyai compassion. Kita bisa mempunyai satu hati di mana kita bisa melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita bisa melihat orang-orang baru yang datang. Bagaimana kita punya compassion untuk supaya kita bisa welcome mereka di gereja kita ini. Amin, saudara. Jadi saudara, increase, perluas hati kita, love kita itu untuk kita bagikan, saudara. Kalau saudara nggak punya love, saudara nggak bisa bagiin. Benar kan? Tapi saudara punya Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Jadi apa yang saudara ada, yang punya, yaitu Tuhan, yaitu kasih. Saudara itu kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Gak boleh keep buat sendiri, saudara. Saudara harus bagikan kasih itu. Bagikan, saudara. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang saudara temukan itu, mereka hanya perlu saudara share mengenai kasih. Satu hari saya pernah mau beli hamburger di drive-thru. Saya bilang, Roh Kudus, what should I say to yang di drive-thru itu? Jadi waktu saya bilang, hey, Jesus loves you. And dia hampir menangis gitu. You are the first person yang mengatakan kasih, Tuhan mengasihi saya. Orang-orang pada komplain onos dari pagi, but you are the first one that say Jesus love me. Loh, saudara itu punya semua karena Tuhan yang di dalam saudara itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga saudara nggak perlu menghafalkan firman semua sampai selesai, sampai firman itu hafal semua dari perjanjian lama, perjanjian baru mau mengasihi orang. Sebelum saudara habis, saudara udah ketemu Tuhan Yesus dulu. Jadi ini perluas hatimu ini penting, saudara, karena inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua, mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tuh saudara, kita perlu mengasihi. Kemarin ini saya mikir, saya ini orang introvert atau extrovert? Tahu arti introvert? Orang yang pendiam, atau extrovert? Ayo tebak. Introvert atau extrovert? Extrovert. Saya baru menyadari kalau saya ini orang extrovert, nggak introvert. Kenapa? Karena dulu saya introvert itu diam-diam. Karena saya belum menemukan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu saya ngalamin Tuhan, waktu saya encounter dengan Tuhan, itu kok tiba-tiba ada transformasi. Ternyata introvert, extrovert itu bisa dirubah sama Tuhan. Dari orang introvert jadi extrovert. Jadi saya mikir, loh dulu kenapa saya nggak bisa ngomong sama orang, sekarang bisa saya ngomong sama orang.
Jadi apa? Saudara perlu tahu nih, di Amerika ini orang senang sport. Benar betul? Sport. Jadi saudara perlu at least tahu apa sport itu mainannya gimana gitu. Saya tadinya nggak tahu, saya tahunya cuma basketball karena saya suka basketball gitu. Tapi sekarang saya bisa permainan football. Sekarang lagi belajar mengenai baseball. Dodger menang by the way. Kemarin di wedding gitu, Dodger menang, semua pada teriak, yeah! Kenapa? Dodger win. Kalau saudara bisa mengerti itu, saudara gampang terlibat di dalam conversation. Nah nanti setelah terlibat di dalam conversation seperti yang diajarkan di Carousel, turn conversation deeper, kenalin Jesus. Gampang kan? Jadi perluas hatimu yang dulu enggak merasa dirinya introvert, saudara bisa dirubah jadi extrovert. Amin saudara. Asal saudara mau ngomong, bagikan kasih Kristus kepada. Yang berikutnya saudara adalah perluas pelayanan Anda. Jadi ke gereja jangan cuma duduk bangkunya dipanasin. Kalau bangkunya didudukin orang lain udah cemberut. Ini bangku tata saya katanya. Datangnya telat, didudukin orang gitu. Cemberut, nggak bisa sana. Nah saudara, nggak bisa. Kita semua mesti aktif. Tubuh Kristus 100% mesti aktif. Mesti melayani, mesti bergerak. Kalau tubuh Kristus setengah 50% yang melayanin, piansui. Tahu piansui? Kita perlu 100% yang belum melayanin. Siapa di sini yang belum melayanin? Gak mau ngaku. Tapi saya tahu yang belum melayanin. Hah? Mau dikasih tahu? Nanti saya yang datangin langsung ke mereka. Ayo saudara, layanin. Kita sama-sama melayanin. Jadi kita semua bisa melihat, wah gereja di City Blessing ini aktif sekali. Wah security team, perlu nih saudara pelayanin di security. Wah security, di hospitality, di children ministry, di music ministry. Semua banyak pelayanan. Saya pernah didatangi satu orang pastor, ada satu orang dia bilang, saya mah udah gak dipakai di City Blessing karena gak ada pelayanan buat saya. Saya bilang, salah dengar ya saya ya. Saya bilang, kamu mau pelayanan apa? Saya bisanya ini, yang ini. Loh ini banyak pelayanan di gereja. Tinggal datangin aja kepala. Saya mau melayani ini, saya mau melayani ini. Pendoa syafaat aja perlu saudara di gereja. Pendoa syafaat, jadi perlu pelayanan. Jadi saudara yang merasa, aduh gak bisa salamin orang lagi, gak bisa. Jadi pendoa syafaat. Berdoa. Karena dalam doa saudara ada kuasa yang luar biasa. Jadi jangan diam-diam aja saudara. Nah ini adalah memperluas supaya kita bisa diperluas. Nah kalau kita punya visinya diperluas, yang ini semua gampang aja jalannya saudara. Enggak. Nah yang berikutnya saudara, kita belajar mengenai bentangkan. Ya bentangkan. Dalam bahasa Inggrisnya sih stretch. Stretch ya. Bentangkan, stretch out. Melangkah melebihi zona nyaman. Step beyond comfort. Artinya kamu di stretch out. Stretch out itu di stretch saudara. Seperti apa? Karet itu, stretch. Tubuh saudara bisa di stretch, tahu nggak? Waduh, kalau saudara ikut yang namanya pilates ya. Saudara benar-benar di stretch. By the way saya ikut saudara. Pertama waktu mulai pilat itu ada satu hari itu kaki di atas terus saudara. 1 jam di atas. Saya sampai mikir gimana darinya begini. Di atas gini ya, begini saudara.
Ini sakit, ini sakit, ini sakit. Di stretch saudara. Waduh, habis selesai lari ke WC, kenapa tahu? Muntah. Di stretch. Tapi 1 minggu kemudian, mulai bisa saudara naik 3/4. Berikutnya naik. Ternyata kita perlu, kalau kita mau, kita bisa di stretch. Termasuk di dalam spiritual saudara. Kalau kita mau, kita bisa. Artinya keluar dari zona nyaman saudara. Kok diem aja sih? Keluar dari zona nyaman saudara. Nah saudara, firman Tuhan di buku Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Jadi saudara, waktu saudara di stretch, bukannya berarti saudara ini di break. Waktu saudara, bukan berarti saudara di break, tapi saudara akan dibawa untuk melihat hadiah dalam Yesus Kristus, hadiah panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus saudara. Jadi saudara, benar-benar Tuhan mau saudara itu maju. Tapi kalau saudara mau di zona nyamannya saudara aja, nggak bisa maju-maju saudara. Firman Tuhan mengatakan, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Artinya, bentangkanlah dirimu, stretch. Nah, saudara, kenapa saya mau lakukan itu saudara? Mau melakukan pilates ya. Itu kita mau exercise itu ya, stretch itu ya. Karena saudara, kita punya muscle ini, dulu kan saya tidak build muscle. Muscle ini mengurang saudara. Kadang-kadang kalau bangun, kok ini sakit ya. Kalau bangun, kok ini sakit ya. Bangun, jalan sedikit, dengkul sakit ya. Itu tandanya kurang stretch. Nah, sejak saya udah 1 bulan. Sejak 1 bulan ini, kok bangun badan enteng ya? Kok ini nggak ada sakit lagi ya? Oh, ternyata muscle aja perlu di stretch. Muscle rohani pun perlu di stretch saudara. Supaya saudara itu bisa maju terus. Nggak ada gangguan. Nggak ada komplain dalam hidup saudara. Nah, mari kita belajar bagaimana kita stretch. Nomor pertama, kita perlu melangkah dengan iman. Step out in faith. Nah, step out in faith. Lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Sering kita mendengar Pastor Paul mengatakan, apa yang kita lakukan, kita belum pernah melakukan sebelumnya. Makanya iman itu perlu kita langkah, berani saudara. Kalau enggak kita enggak tahu. Kalau enggak kita enggak tahu. Tapi untuk melangkah, langkah pertamanya itu perlu di stretch iman kita. Apakah kita percaya Tuhan bisa menyertai kita? Apakah kita tahu Tuhan akan memampukan kita? Apakah kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita? Nah saudara, kita banyak belajar mengenai melangkah dengan iman ya saudara. Kadang-kadang saya sendiri belajar saudara, waktu saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa untuk anak-anak saya berdoa, kadang-kadang saya berdoanya dengan iman saudara. Sudah mendapatkan. Dan guess what? Tuhan menjawab doa-doa. Waktu anak saya mau pindah dari San Jose ke California, nyari kerjaan kan susah saudara. Saya berdoa, saya sudah terima. Guess what? Dapat saudara pekerjaan. Tiap kali saya ngomong sama orang-orang dari Northern California, bilang, nggak gampang cari kerjaan di Southern California untuk bidangnya anak saya, bidang di electrical engineering ya saudara. Tapi
kita perlu melangkahnya dengan iman kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, berikutnya saudara, nah ini ada contoh-contoh nih saudara. Jadi lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Arti kata melayani di bidang yang baru, jangan kalau sekarang ya udah melayani di mana di security, misalnya di hospitality team, perlu bertambah lagi di security gitu ya saudara ya. Mulai proyek yang baru, berbicara kepada orang yang Tuhan telah taruh di hatimu. Jadinya kita perlu terus supaya kita punya relationship, punya berhubungan ya, discipleship. Yang berikutnya, renggangkan apa saudara? Pemberianmu, stretch your giving. Nah saudara kalau saudara ingin melihat ya, Tuhan itu luar biasa sekali ya. Karena prinsipnya Tuhan simple. Dia memberkati kita lebih daripada cukup, supaya kita itu menjadi orang yang generous, orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka membantu ya saudara. Dan saya percaya waktu firman Tuhan nggak pernah salah. Apa yang kamu tabur, kamu tabur banyak, kamu akan menuai banyak. Jadi walaupun setiap tahun saudara tahu, setiap tahun kalau saudara kerja aja saudara dapat kenaikan gaji kan, ya kan? Harus ya Pak. Nah, kita juga mesti belajar untuk kenaikan memberi. Amin saudara. Kenaikan memberi supaya apa? Supaya terus ditingkatkan sama Tuhan saudara. Jadi kita mau supaya kita bisa stretch in our giving. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang generous. Ya. Jadilah murah hati melampaui kenyamanan. Iman bertumbuh saat kita memberi dengan pengorbanan. Yang berikutnya, ini yang kayaknya paling suka. Regangkan kesabaranmu, stretch your patience. Jadi saudara, kalau kita sudah mendengar regangkan kesabaranmu, berarti tantangan hidup saudara akan diuji mengenai kesabaran. Jadi saudara perlu stretch, mesti tahan, jangan cepat-cepat marah, tahan, jangan cepat-cepat bereaksi, stretch saudara. Aduh, tapi belajar saudara. Kadang-kadang kelepasan juga, it's okay saudara di dalam proses. Tapi at least dari 10 tinggal 9. Dari 9 tinggal 8. 8 tinggal 7. 7 tinggal 6. Sampai akhirnya benar-benar saudara bisa menguasai diri saudara. Sabar ya saudara ya. Yang berikutnya. Regangkan ketaatanmu. Stretch your obedience. Katakan ya kepada Tuhan walaupun tidak nyaman. Nah, kadang-kadang Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Kita misalnya Tuhan katakan, telepon tuh yang ini yang kamu kenal, yang kamu nggak nyaman sama orang ini. Obedient. Enggak lah Tuhan, ntar Pastor Tom juga teleponin. Tuhan gak nyuruh Pastor Tom, Tuhan nyuruhnya Santi gitu. Jadi saudara, pekakan telinga kita apa yang Tuhan kehendakin dalam hidup kita. Jadi kalau kita ada kegiatan apa-apa di gereja itu, taat saudara. Yang Tuhan bilang well done, good and faithful. Setia dan taat. Setia
dan taat. Jadi Tuhan menghendaki kita taat. Jadi saudara, untuk supaya kita menerima perkara yang besar, kita sekarang mesti straight taat kita. Ini sekarang enak, tidurnya dapat 1 jam lebih. Gitu, makanya nggak kelihatan yang telat. Nanti bulan Februari atau Maret dirubah lagi 1 jam, tidurnya kurang 1 jam. Rubah cara itu saudara. Ke gereja, kalau bisa lebih pagi dari care cell leader saudara. Itu namanya satu stretch saudara. Saya nggak bisa bangun pagi, tidur pagian. Saya bukan orang pagi, saya bisa tuh sekarang. Saya selalu nggak mengkategorikan diri saya ini morning person. Kalau Pastor Paul tuh morning person tuh bener-bener ya. Saya nggak mengatakan. Sejak saya ikut olahraga itu saudara, karena olahraganya jam 6 pagi. Jadi bangunnya mesti apa? Jam 5.20 saya mesti bangun. Hari pertama ngantuk, hari kedua ngantuk, hari ketiga kok biasa ya. Hari keempat biasa, tambah seger lagi saudara. Jadi saudara, stretch ke gereja, stretch. Tahun memasuki perkara yang besar yang Tuhan berikan, saya berjanji, saya stretch. Waktu untuk datang lebih pagi, berdoa secara grup untuk supaya atmosfer gereja, pelayanan, apa yang saudara, kesabaran juga, semuanya saudara, pasti saudara mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Ya, taat ya saudara ya. Nah, kita lanjutkan ke panjangkan. Panjangkan, lengthen, perluas jangkauanmu, extend your reach. Ya, perluas jangkauanmu. Di dalam firman Tuhan mengatakan Markus 16 ayat, lalu ia berkata kepada, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini terlalu gratis ya, seluruh dunia. Kita kan gak bisa pergi seluruh dunia. Tapi kita bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang dekat, yang di tempat pekerjaan kita. Nah, jadi untuk supaya kita bisa panjangkan, kita juga mesti punya pola berpikir bagaimana supaya kita bisa perluas jangkauan kita. Pertama, jangkau lebih jauh, reach further. Arti kata, kalau saudara di tempat pekerjaan, belajar untuk supaya saudara bisa mengabarkan Injil. Jangan batasi pengaruhmu hanya pada orang yang serupa denganmu. Jangan lintas batas budaya dan generasi. Jadi saudara, kita semua ini kalau kita tahu, wah, seringkali kita bicara mengenai the next generation. Kenalan sama our next generation, tinggal jam 11 datang saudara kenalan, wah kamu ini luar biasa sekali. Jadi saudara tahu siapa di gereja kita ini semua saudara. Kalau di sini kan semua nggak bisa dikatakan next generation ini, the now generation. Jadi saudara jauh gitu dan bisa mengabarkan Injil. Supaya kita itu bisa mengabarkan Injil apa segala. Nah saudara, ini supaya kita ini memperluas kapasitas nih saudara ya. Yang kedua, bangun jaringan dengan tujuan, network with purpose. Artinya apa yang kita bisa join together untuk supaya kita bisa melakukan yang lebih besar lagi saudara. Mungkin ini terlalu besar, tapi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan saudara ide bagaimana bisa bersama-sama untuk memperluas jangkauan kita ya. Yang berikutnya, bagikan kesaksian kita, kesaksianmu, share your testimony.
Jangan malu-malu saudara. Kesaksian saudara adalah powerful, penuh dengan kuasa. Karena firman Tuhan mengatakan kesaksian Kristus adalah roh nubuatan. Jangan suka simpan-simpan kesaksian sendiri. Kalau saudara mendengar ada yang memberikan kesaksian yang luar biasa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan breakthrough. Kesaksian di Kersel, kalau saudara kesaksian di Kersel, saudara ketemu orang kasih kesaksian, bahkan datang ke saya beri kesaksian kepada saya, mungkin kesaksian saudara bisa nanti dimuat, ditaruh di YouTube. Seperti orang bule yang 2 itu, saudara, yang ngalamin kesembuhan, supaya semua orang bisa tahu bahwa Tuhan masih melakukan perkara yang ajaib, mujizat. Jadi jangan saudara malu dengan kesaksian saudara. Hal-hal yang kecil pun untuk kemuliaan Tuhan, saudara harus berani melakukannya. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara perlu berikan kesaksian. Karena banyak orang merasa Tuhan itu nggak baik. Tapi kalau saudara selalu memberikan kesaksian kebaikan Tuhan, orang itu akan berpikir, benar ya Tuhan itu baik ya. Jangan simpan-simpan kesaksian. Yang berikutnya, jadilah jembatan, be a bridge. Jadi saudara, kita nggak hanya diam, saya udah tua. Enggak, kita bisa menjadi bridge antara orang yang belum kenal Tuhan. Kita menjadi jembatan supaya mereka bisa kenal Tuhan. Orang-orang yang kita di sini, saudara, secara gereja dengan anak-anak muda, kita bisa jadi jembatan untuk memperkenalkan yang tua dengan yang muda, saudara. Karena mereka semua juga perlu saudara. Amin, saudara. Yang berikutnya, pancangkan, yang terakhir, perkuat strength, perdalam fondasimu, deepen your foundation. Lukas 6 ayat 48 mengatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara, sebagai orang Kristen dan kita mau memperluas kapasitas kita perlu fondasi. Katakan, kita perlu fondasi. Wah, udah kurang semangatnya. Kita perlu fondasi. Oke, saudara. Perkuat kehidupan doamu, strengthen your prayer life. Di LC saya bilang, increase your prayer life, strengthen your prayer life. Prayer is needed. Berdoa dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Kita bergantung kepada Tuhan, amin saudara. Kita nggak lepas. Banyak orang mengatakan napas orang Kristen adalah, kalau kita nggak doa berarti kita nggak Jadi kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak bernapas. Kalau nggak bernapas berarti apa, saudara? Kekristenan saudara akan mati. Jadi kita perlu berdoa. Amin, saudara. Nah, berdoa jangan terlalu muluk-muluk mau berdoa. Mulai hari ini setelah mendengar khotbah pastor, saya mau berdoa 3 jam sehari. Kapan mulainya ya? Pulang kerja kemalaman, capek, besok pagi. Bangun ketelat, Tuhan saya telat nanti malam aja. Malam ada apa lagi? Enggak mulai. Mulai dengan 15 menit. Mulai berdoa, benar-benar saudara spend time sama Tuhan, berdoa 15 menit. Nanti waktu saudara benar-benar ngalamin Tuhan, 2 jam pun saudara nggak berasa. That's right? Jadi saudara perlu perkuat fondasi saudara di dalam doa. Nah, perkuat fondasi firman, strengthen your word foundation. Arti kata ya, firman ini luar biasa sekali. Firman Tuhan mengatakan, ia adalah jalan. Ya, jadi setiap langkah-langkah kita, dia adalah pelita daripada langkah-langkah kita. Jadi saudara, kalau kita enggak
nggak memperkuat di dalam firman, fondasi kita itu gampang terpengaruh. Orang ngomong apa ikut, orang apa ini ikut. Nggak ada prinsipal dalam hidupnya saudara. Tetapi kalau firman itu adalah prinsip-prinsipnya Tuhan. Jadi waktu kita punya fondasi prinsip Tuhan, kita nggak gampang goyak. Ya saudara ya. Jadi firman itu penting saudara. Baca firman. Jadi baca firman setiap hari saudara. Ada beberapa Kersel yang bikin grup baca firman secara grup, itu juga luar biasa bagus. Ada at least jadi tiap hari baca firman ya saudara ya. Tapi kalau saudara mau lebih lagi, tidak hanya baca firman, belajar firman. Karena firman itu dalam saudara. Yang berikutnya saudara, adalah perkuat karaktermu. Strengthen your character. Perkuat karakter, integritas, saudara perlu integritas. Jadi saudara perlu jaga integritas saudara. Jaga kerendahan hati, konsistensi. Jadi ini adalah merupakan satu fondasi untuk keberhasilan di dalam secara rohani saudara. Jadi saudara harus tahu, karakter itu juga penting. Karisma orang itu bisa dihancurkan karena karakter orang. Urapan saudara itu bisa hancur karena karakter kita saudara. Jadi kita perlu memperkuat karakter kita. Yang berikutnya adalah perkuat hubungan, relationship. Jangan suka berkelahi dengan satu tubuh Kristus. Jadi orang Kristen dulu baik-baik sebelum Kristen, setelah Kristen kok suka baku hantam. Tetap tertanam di dalam komunitas. Apa itu komunitas? Kersel. Join Kersel bagi yang belum join Kersel. Karena itu adalah komunitas di mana kita bisa saling menguatkan. Firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia mengajarkan manusia. Itu hanya bisa terjadi di komunitas kecil, yaitu Kersel. Siapa di sini yang belum join Kersel? Semua udah join Kersel, puji Tuhan. Jadi saudara, di dalam Kersel itu saudara bisa lebih intim. Saya lihat kalau Kersel, kalau bikin Kersel event apa segala macam itu begitu boom sekali. Kemarin hari Kamis ya, hari Kamis sampai Rabu, Kamis ya, hari Selasa ya. Ada salah satu orang tua kita masuk rumah sakit, kita visit, yang datang kira-kira ada berapa? 12 orang kali ya. Lebih 12 orang, satu Kersel itu. Semua yang tua-tua juga datang untuk doain, luar biasa sekali. Itu Kersel saudara. Jadi waktu orang itu gutingnya satu hari di chart dari rumah saya pulang, waktu datang dia sukacita sekali karena komunitasnya ada dan kita selalu support. Amin. Jadi bagi yang belum join Kersel, saudara bisa join Kersel. Nah saudara, kalau kita sudah perluas, dan saudara akan expand. Nah Tuhan siap memberikan perkara-perkara yang besar untuk kita semua. Nah, sebagai penutup saya ingin saudara pulang bawa ini saudara. Ya. Nomor 1, pertumbuhan dimulai dari persiapan. Growth begin with preparation. Makanya kita setiap bulan ada tema daripada khotbah itu. Itu merupakan persiapan. Nah saya waktu satu hari saya lagi merenungkan Tuhan, menyembah Tuhan itu diistilahkan Tuhan ini mempersiapkan seperti siapa di sini yang suka cuci mobil di Express Car Wash? Ya saya suka di Express Car Wash gitu, cuci masuk. Tapi kita mesti lap karena ada spot-spot yang harus bagian kita. Bagian Tuhan kasih tema, Tuhan taruh pengertian, Tuhan taruh ini, tapi ada hal-hal yang kita perlu lakukan.
yaitu menghilangkan spot-spot. Nah, itu namanya Tuhan sedang persiapan. Apa yang kita perlu siapin, apa yang kita perlu hilangkan, apa yang kita perlu angkat, semuanya itu tugas kita, saudara, bukannya tugas Tuhan. Tuhan akan memampukan, tetapi kita yang harus lakukan. Amin, saudara, supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua, Tuhan memperluas kapasitasmu sebelum memperluas wilayahmu. God enlarge your capacity before He enlarge your territory. Seperti yang kita sudah pelajarin tadi. Lapangkan, bentangkan, panjangkan, pancangkan. Ya, saudara ya. Yang berikutnya, perluasan menuntut peregangan, pemanjangan, dan penguatan. Enlargement required stretching, lengthening, and strengthening. Jadi kalau saudara ingin mengalami perluasan, jangan kaget kalau saudara ada stretch, peregangan, nggak enak keluar dari zona nyaman saudara. Ada pemanjangan, ada yang kapasitas saudara itu dipanjangkan dan dikuatkan, penguatan. Jadi semua itu adalah bagian daripada saudara untuk saudara lakukan. Tuhan sendiri bilang, ayo enlarge your territory. Lapangkanlah tempat kemah kediamanmu. Jadi apa? Itu tugas kita semua. Nah, yang berikutnya, saat engkau memperluas penglihatanmu, Tuhan akan memperluas penyediaannya. When you enlarge your vision, God will enlarge your provision. Tuhan akan memperluas penyediaannya. Jadi saudara akan diperluas. Musik ministry bisa. Yang terakhir, jangan minta lebih banyak dari Tuhan jika engkau tidak mau bertumbuh lebih besar. Don't ask God for more if you are not willing to grow more. Jadi saudara harus minta Tuhan grow more, dan Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk saudara. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang mau supaya kami belajar, supaya kami persiapkan diri kami. Hari ini kami sudah belajar, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. Roh yang memberikan kehidupan, supaya waktu kami terima, kami tidak lagi terima sebagai informasi, tapi kami terima sebagai roh kami dan dihidupkan sehingga menjadi bagian daripada hidup kami. Tuhan, hari ini kami percaya Engkau akan perluas kapasitas kami. Ayo katakan, Tuhan, perluas kapasitas kami supaya kami siap dengan perkara-perkara yang besar yang Engkau sudah siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati umat-Mu dengan berkat ilahi-Mu. Mereka pulang dengan hati yang sukacita, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.